Hamas dan Fatah tiba di Moskow, Rusia. Presiden Putin sebut akhir bagi negara Israel sudah di depan mata. Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Mikhail Bogdanov, mengatakan pertemuan intra-Palestina saat ini tengah diadakan di Moskow yang dimulai pada 29 Februari hingga 1 dan 2 Maret 2024. Perwakilan dari berbagai kelompok perlawanan Palestina termasuk Hamas dan Fatah telah tiba di Moskow, Rusia untuk melakukan pembicaraan mengenai perang yang sedang berlangsung di Gaza serta potensi pembentukan pemerintah Palestina bersatu. Bogdanov mengatakan kepada kantor berita negara TASS pada 16 Februari 2024 lalu bahwa pertemuan intra-Palestina akan diadakan di Moskow mulai dari 29 hingga 1 dan 2 Maret 2024. Selain itu, Bogdanov juga mengatakan perwakilan dari sekitar 14 organisasi Palestina telah diundang dari berbagai negara Timur Tengah, termasuk Suriah dan Lebanon. Tujuan Moskow adalah membantu berbagai kekuatan Palestina sepakat menyatukan barisan mereka secara politik, papar dia menurut laporan Anadolu. Kami berangkat dari fakta bahwa organisasi pembebasan Palestina telah dan tetap menjadi perwakilan sah rakyat Palestina dan telah diterima oleh komunitas internasional dan kami, ujar dia. Sejumlah isu bahkan menyebut pemerintah Vladimir Putin telah menawarkan sejumlah bantuan finansial dan persenjataan yang kelak akan digunakan pemerintah Palestina baru untuk mempertahankan negaranya dari penjajah Israel. Hal ini tentu menjadi trending topik hampir di seluruh dunia. Kecemasan negara barat, khususnya Amerika Serikat, terkait masa depan negara Yahudi Israel pun semakin besar. Para pengamat militer menyebut jika Hamas berhasil menguasai Palestina dan bermitra secara langsung dengan Rusia, kekalahan Israel tentu sudah dapat dipastikan secara nyata. Israel tidak akan mampu mengalahkan Rusia seorang diri. Skenario terburuknya adalah NATO juga harus turun tangan untuk membantu Israel dalam memerangi pasukan koalisi Palestina-Rusia. Selain itu, Israel dan Amerika juga ikut dipusingkan atas pengunduran diri pemerintah otoritas Palestina. Perdana Menteri Otoritas Palestina Muhammad Shtayyeh yang pada Senin secara resmi menyerahkan pengunduran diri pemerintahannya kepada Presiden Mahmud Abbas. Dalam pernyataannya, Shtayyeh mengatakan keputusan ini diambil mengingat perkembangan politik, keamanan, dan ekonomi terkait agresi terhadap rakyat Palestina di jalur Gaza dan eskalasi yang belum pernah terjadi sebelumnya di tepi barat termasuk kota Yerusalem. Dia menyatakan melihat tahap selanjutnya dan tantangan-tantangan dan memerlukan pengaturan pemerintah dan politik baru yang mempertimbangkan realitas yang muncul di jalur Gaza, perundingan persatuan nasional, dan kebutuhan mendesak akan konsensus antar Palestina berdasarkan landasan nasional, partisipasi yang luas, kesatuan barisan, dan perluasan kedaulatan otoritas Palestina atas seluruh tanah Palestina adalah sesuatu yang harus segera dilakukan. Pada Senin, anggota Politbiro Hamas Muhammad Nazal membenarkan pertemuan resmi dijadwalkan dengan gerakan Fatah dan faksi Palestina lainnya di Moskow. Kami terlibat dalam pertarungan negosiasi politik yang cukup sengit dan tidak kalah pentingnya dengan pertarungan yang kami lakukan di lapangan, ujar Nazal kepada Al Jazeera. Dia menekankan, kami berkomitmen terhadap proses negosiasi yang bertujuan mencapai kepentingan rakyat Palestina. Perundingan di Moskow ini merupakan tindak lanjut dari perundingan-perundingan yang telah dilakukan di Paris beberapa hari yang lalu. Setelah pemimpin senior Hamas, Osama Hamdan, mengatakan laporan yang bocor mengenai gencatan senjata yang akan datang tidak mencerminkan kenyataan yang ada di lapangan. Hamdan mengatakan bocornya rincian dokumen Paris bertujuan menekan dan menciptakan kelemahan di kalangan warga Palestina. Faktanya menurut Hamdan, pihak Israel menolak menyetujui rancangan yang diajukan Amerika Serikat. Hamdan menekankan rancangan Paris sebagai proposal Amerika yang bertujuan memberi Netanyahu lebih banyak waktu untuk mempersiapkan serangan baru terhadap Gaza. Rancangan perjanjian Amerika bertujuan menyelamatkan muka Israel, seiring dengan prioritas Palestina untuk menghentikan agresi Israel, mengakhiri pengepungan, memberikan bantuan ke Gaza yang terkepung, dan menukar tahanan papar dia. Ada manuver lain Israel
untuk menghindari semua komitmen dan mempromosikan rancangan perjanjian Paris adalah situasi propaganda yang tidak mencapai apa yang kita inginkan, tegas Hamdan. Para pejabat dari Israel, Mesir, Qatar, dan Amerika Serikat dilaporkan mengadakan pertemuan di Kairo awal bulan ini untuk membahas gencatan senjata di Gaza dan kesepakatan pertukaran tahanan antara Hamas dan pemerintah Israel. Hamas dilaporkan mengatakan mereka tidak diberitahu tentang pertemuan itu. Pada 7 Februari, Hamas mengusulkan rencana 3 tahap untuk gencatan senjata di Gaza yang mencakup jeda pertempuran selama 135 hari dengan imbalan pembebasan tawanan secara menyeluruh. Namun, Netanyahu menolak usulan tersebut dan sumpah melanjutkan perangnya. Jumlah korban meninggal bertambah. Menurut Kementerian Kesehatan Gaza, 29.954 warga Palestina telah gugur dan 70.325 orang terluka dalam genosida yang dilakukan secara brutal di Gaza mulai tanggal 7 Oktober. Selain itu, sebanyak 7.000 orang belum ditemukan, diperkirakan juga gugur di bawah reruntuhan rumah mereka di jalur Gaza. Organisasi Palestina dan internasional mengatakan mayoritas dari mereka juga gugur dan terluka adalah perempuan dan anak-anak. Agresi Israel juga mengakibatkan hampir 2 juta orang terpaksa mengungsi dari rumah di jalur Gaza, dengan sebagian besar pengungsi terpaksa mengungsi ke kota Rafah di bagian selatan yang padat penduduknya. Sebelumnya diketahui, Kremlin menjadi tuan rumah pertemuan beberapa kelompok politik Palestina termasuk Hamas dan Fatah yang dimulai pada Kamis 29 Februari 2024. Pertemuan itu untuk membahas pembentukan pemerintah Persatuan Palestina dan rencana pembangunan kembali Gaza pasca perang. Beberapa pekan terakhir, mengutip kantor berita TASS, pemerintah Rusia mencoba mengintensifikkan posisinya sebagai penengah konflik di Gaza antara Hamas dan Israel. Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Mikhail Bagnovov mengonfirmasi pertemuan itu memang direncanakan dan berlangsung setidaknya hingga pekan ini. Laporan media Jerman Deutsche Welle menyebut Rusia tak hanya mengundang Hamas dan Fatah, mereka juga mengundang seluruh faksi-faksi jihad lainnya seperti Jihad Islam, Organisasi Pembebasan Palestina PLO untuk berdialog. Tujuan Moskow adalah membantu berbagai kekuatan Palestina agar mampu bersatu mengalahkan Israel, menyatukan barisan secara politik, kata Bogdanov dikutip dari laman kantor berita Turki Anadolu.